Biografi Yesus yang paling detail bukan ditulis oleh seorang rasul yang berjalan bersamanya sejak awal, melainkan oleh seorang detektif medis non-Yahudi yang terobsesi melakukan investigasi sejarah secara radikal. Lukas adalah satu-satunya penulis non-Yahudi di seluruh Perjanjian Baru, dan profesinya sebagai dokter memberikan kita sebuah perspektif yang unik dan mengguncang dunia teologi. Lukas tidak sekedar menyalin cerita yang beredar di jalanan. Dia memiliki pikiran seorang ilmuwan, pena seorang penyair, dan hati seorang seniman. Saat Matius menulis untuk membuktikan Yesus adalah raja bagi kaum Yahudi, Lukas sang dokter justru terperangah melihat bagaimana pencipta yang maha kuasa rela mengenakan tubuh manusia yang fana, rapuh, dan penuh kelemahan. Dia melakukan riset yang sangat teliti, menyisir tumpukan tradisi lisan dan catatan informal di atas papirus demi satu standar keunggulan mutlak. Ada fakta yang jarang diketahui dalam metode kerjanya. Istilah Yunani yang digunakan Lukas untuk menyebut saksi mata sebenarnya berasal dari akar kata medis yang menjadi dasar istilah otopsi. Artinya Lukas memeriksa sejarah Yesus dengan ketelitian seorang ahli forensik yang membedah bukti langsung dari sumbernya hingga ke akar. Dia tidak puas dengan kabar burung. Lukas mewawancarai orang yang mengenal Yesus paling dekat. Mereka yang melihatnya makan, mendengarnya mendengkur, bahkan mencium aroma tubuhnya di bawah terik matahari yang menyengat. Dia menyisir fakta secara brutal untuk membuang materi palsu dan memperbaiki kesalahan informasi agar sejarah tidak terkikis oleh mitos atau dongeng gnostik yang mulai meracuni ajaran gereja saat itu. Investasi mendalam ini ditujukan kepada seseorang bernama Theophilus dengan satu tujuan spesifik, memberikan landasan faktual yang mendasar bagi iman. Lukas memahami bahwa tanpa catatan yang akurat dan teratur, iman seseorang akan mudah hancur saat dihantam badai opini populer atau kesulitan hidup. Melalui karyanya, Lukas mengubah pembaca pasif menjadi saksi mata yang bergairah, membuktikan bahwa Yesus bukan hanya milik satu golongan, melainkan tabib agung bagi seluruh umat manusia yang sedang menderita dalam kekacauan dunia. Yesus yang dihadirkan dalam catatan Lukas adalah sebuah skandal sosial bagi otoritas agama abad pertama. Jika bagi dunia saat itu Yesus dianggap sebagai ancaman politik, bagi Lukas, sang dokter, Yesus adalah tabib agung yang dengan sengaja turun ke dalam kekacauan, rasa sakit, dan penderitaan manusia. Lukas memberikan perspektif yang mengguncang dengan menunjukkan bahwa Mesias tidak menjaga jarak, melainkan memeluk mereka yang dianggap sampah oleh sistem agama. Lukas membedah interaksi Yesus dengan penderita kusta untuk menunjukkan empati radikal ini. Di masa itu, kusta bukan sekedar diagnosis medis, melainkan vonis pengasingan total karena dianggap sebagai manifestasi fisik dari dosa. Namun Yesus melakukan hal yang sangat terlarang. Ia tidak hanya menyembuhkan dengan kata-kata, ia menyentuh kulit yang dianggap najis itu. Melalui sentuhan ini Lukas ingin membuktikan bahwa tidak ada penyakit atau kehancuran batin yang bisa menghalangi kasih Allah. Skandal ini semakin memanas di meja makan. Lukas mencatat bagaimana Yesus secara terang-terangan memilih Zakheus, seorang pemungut cukai yang dibenci sebagai koruptor dan pengkhianat bangsa, untuk menjadi lingkaran dalamnya. Bagi para pemimpin agama, ini adalah penghinaan terhadap kesucian. Mereka menggugat Yesus karena makan dan minum bersama para pendosa. Namun Yesus membalas dengan logika medis yang tajam. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Keunggulan narasi Lukas terletak pada keberpihakannya yang tajam kepada mereka yang tidak memiliki suara. Hanya dalam Injil Lukas kita menemukan perhatian besar pada kelompok marginal, para gembala yang hina, wanita-wanita berdosa yang diasingkan, hingga orang Samaria yang secara etnis sangat dibenci oleh orang Yahudi. Lukas menunjukkan bahwa Yesus tidak datang untuk menegakkan aturan eksternal yang kaku, melainkan untuk memulihkan martabat manusia yang telah lama hilang. Bagi sang dokter, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup masuk ke dalam kesedihan, penderitaan manusia dan memberikan pengampunan yang tidak sanggup diberikan oleh hukum agama manapun.
Ada satu garis pemisah yang tidak terlihat namun sangat vital dalam Injil Lukas yang disebut sebagai The Gospel of Luke Great Divide. Ini membelah narasi Lukas tepat di pasal 9 ayat 51, di mana Lukas mencatat bahwa Yesus mengarahkan wajahnya dengan tekad bulat menuju Yerusalem. Ini bukan sekedar perjalanan geografis biasa, ini adalah fase kampanye Yesus untuk merebut kembali dunia dari dominasi kejahatan. Dari titik ini hingga akhir hayatnya, Yesus tidak lagi berkunjung sebagai penyembah biasa, melainkan mengklaim Yerusalem sebagai raja dan imam besar tertinggi. Ketegasan Yesus digambarkan secara radikal. Ia menetapkan wajahnya sekeras batu, mengatupkan bibir, dan mengeraskan rahang dengan mata yang terus terpaku pada salib dan kebangkitan. Segala cerita, mukjizat, dan percakapan yang terjadi setelah garis ini memiliki denyut nadi penyalipan yang berdetak di latar belakangnya. Yesus memahami sepenuhnya bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir dengan kemenangan politik yang gemilang di mata manusia, melainkan dengan penderitaan dan penolakan yang telah diprediksi dan dinubuatkan oleh para nabi. Di tengah perjalanan yang menentukan ini, Yesus memperkenalkan shocking agenda atau agenda yang mengejutkan bagi para pengikutnya. Jika dunia menawarkan kesuksesan melalui akumulasi harta dan kekuasaan, Yesus justru menuntut hidup vertikal di dunia horizontal. Ia mendefinisikan ulang pemuritan sebagai tindakan yang sangat mahal, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan menempatkan prioritas kerajaan Allah di atas segala hubungan manusia atau rencana pribadi. Yesus tidak menawarkan fasilitas bagi mereka yang ingin ikut. Ia memanggil murid-muridnya untuk mengikuti jejak kakinya menuju penderitaan. Bagi Lukas sang dokter, fase ini menunjukkan kemanusiaan Yesus yang luar biasa berani, yang secara sadar melangkah untuk menjadi pengorbanan yang menebus dosa seluruh umat manusia. Di sini kita belajar bahwa iman yang sejati bukan tentang kenyamanan horizontal, melainkan keberanian untuk tetap setia pada tujuan ilahi, meskipun jalan tersebut mengarah pada pengorbanan total. Pertempuran terbesar Yesus bukanlah melawan kekaisaran Romawi, melainkan melawan sistem agama yang telah kehilangan hatinya. Lukas mencatat bagaimana Yesus secara brutal membongkar kemunafikan para pemimpin agama yang disebutnya sebagai kuburan yang tersembunyi, tampak bersih di luar, namun menyimpan pembusukan yang menajiskan siapapun yang melangkah di atasnya. Yesus mengecam para ahli Taurat sebagai super parisi yang membebani pundak rakyat dengan aturan-aturan yang mustahil dipatuhi, sementara mereka sendiri tidak mau mengangkat satu jari pun untuk membantu. Mereka lebih peduli pada ritual mencuci tangan daripada membersihkan hati yang penuh dengan kerakusan dan kejahatan. Konflik ini memuncak dalam rangkaian persidangan yang merupakan sebuah penghinaan terhadap keadilan. Dalam satu malam yang gelap, Yesus diseret melalui 6 persidangan ilegal yang melanggar hukum mereka sendiri. Tidak ada pembelaan, tidak ada saksi yang jujur, hanya sebuah ambisi buta untuk melenyapkan sang raja. Namun di balik kekacauan persidangan dan penyiksaan yang kejam, Lukas ingin kita melihat bahwa ini bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan sebuah rencana penebusan yang sedang berjalan tepat waktu. Di atas kayu salib, saat matahari gagal bersinar dan kegelapan menutupi bumi, Yesus menanggung murka Allah atas dosa seluruh umat manusia. Kata-kata terakhirnya, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," bukan sekedar bisikan kepasrahan, melainkan seruan kemenangan dari seorang imam yang telah menyelesaikan tugas pengorbanannya. Kematiannya adalah pembayaran tebusan yang sah untuk membebaskan kita dari perbudakan spiritual. Namun klimaks yang sesungguhnya terjadi saat fajar menyingsing di hari ketiga. Kebangkitan Yesus bukan sekedar menghidupkan kembali mayat, melainkan perwujudan dari jenis kehidupan baru yang melampaui rasa sakit dan maut. Kebangkitan fisik ini adalah bukti nyata bahwa maut telah kehilangan sengatnya dan kekuasaan iblis telah hancur selamanya. Sebagaimana kutipan Lewis Johnson, seorang mentor bagi Swindoll yang mana adalah teolog, kebangkitan adalah amin dari Allah untuk pernyataan Yesus sudah selesai. Ini adalah jaminan
bagi setiap orang percaya bahwa di dalam Kristus dosa kita benar-benar telah diampuni dan kemenangan terakhir sudah berada di tangan kita.